Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah Hasir, NIM 373 dari kelas Hukum Pidana 2, kelas D. Perkenalkan, nama saya Arkan Zidani Monwarfa, NIM 2019-046 dari kelas Pidana 2D. Oke. Di sini kami akan memaparkan sebuah video yang bertema kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Sebelum saya menjelaskan, saya akan share screen dulu. Sudah ada ya? Ya, sudah ada. Di sini dalam KUHP pidana, dalam bab 19 kejahatan terhadap nyawa terdapat pada pasal 338 sampai 351 kalau tidak salah, 349. Namun yang disarankan itu yang berisi tentang pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan dalam KUHP, seperti pada pasal 341 yang isinya seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 342 KUHP yang isinya seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pasal 343. Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Pasal 344 tidak termasuk. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 345. Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Kemudian pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Kemudian pasal 347. Pasal 347 ini ada 2 ayat. Ayat pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 347 ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 348 juga ada 2 ayat. Pasal 348 ayat 1 berisi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 348 ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Oke, kemudian kejahatan terhadap tubuh akan diterangkan oleh saudara Arkan. Ya, saya akan membacakan tentang pasal penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh terdapat dari pasal 351 sampai dengan 358. Yang pertama, pasal 351 terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua,
jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Yang kedua, pasal 352 ayat 1, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 352 ayat 2, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Yang ketiga, pasal 353 ayat pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pada penjara paling lama 7 tahun. Ayat ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 354 ayat 1, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Yang kelima, pasal 355 ayat 1, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keenam, pasal 356. Dana yang ditentukan pada dalam pasal 351, 53, 54, dan 55 dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika tahu karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Yang ketujuh, pasal 357 dalam hal pidana karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 3 nomor 1 sampai 4. Yang ke-8, pasal 358 yang bunyi, mereka yang sengaja turun dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam. Yang pertama, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Ya, mungkin itu aja. Oke, saya stop share screen-nya ya. Saya lebih bagus diskusinya. Oke. Kemudian kita di sini akan memaparkan juga beberapa jenis dari kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa. Nah, kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas dua, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang disengaja dan tidak disengaja. Di sini saya akan menerangkan kejahatan terhadap nyawa yang disengaja. Kejahatan terhadap nyawa yang disengaja terbagi atas 7. Yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Di sini unsurnya, unsur objektif. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya dengan sengaja. Dengan sengaja ini terbagi juga atas beberapa unsur. Yang pertama, unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Ketiga, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkan harus dilakukan dengan sengaja. Keempat, untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin
sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Kelima, unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Keenam, pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja, tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi tujuan utamanya. Ketujuh, bentuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Kedelapan, menghilangkan jiwa orang lain. Kemudian ada juga 3 syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa, yaitu adanya wujud perbuatan, kedua adanya suatu kematian, ketiga adanya hubungan sebab dan akibat atau kasual. Terus kedua dalam kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Unsurnya yang pertama, semua unsur pembunuhan objektif dan subjektif dalam pasal 338 KUHP. Yang kedua, yang satu diikuti, yang kedua disertai, yang ketiga didahului oleh tindak pidana lain. Yang ketiga, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud tertentu seperti untuk mempersiapkan tindak pidana lain, kemudian untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. Ketiga, dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum. Kemudian yang ketiga, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini unsurnya ada objektif dan subjektif. Unsur objektifnya yang pertama perbuatan menghilangkan nyawa, kedua objeknya yaitu nyawa orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yang pertama dengan sengaja dan kedua dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. Yang pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang. Kemudian yang keempat, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Hal ini terkandung dalam pasal 341 KUHP yang memiliki juga unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yang pertama petindak seorang ibu, kedua perbuatannya menghilangkan nyawa, ketiga objeknya adalah nyawa bayinya, dan keempat waktunya. Seperti pada saat bayi dilahirkan, kemudian tidak lama setelah bayi dilahirkan, dan motifnya karena takut diketahui melahirkan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Seperti untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa bayinya sendiri, waktunya yakni ketika bayi sedang lahir dan tidak lama setelah bayi lahir. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sini unsurnya juga ada unsurnya itu seperti yang pertama, petindak adalah seorang ibu. Kedua, adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Ketiga, perbuatannya menghilangkan nyawa. Keempat, objek nyawa bayinya sendiri. Yang kelima, waktu seperti pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Pembunuhan atas permintaan korban. Yang keenam itu. Yang kelima, pembunuhan atas permintaan korban. Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 334 KUHP. Yang kejahatan yang dirumuskan yang unsurnya yang pertama perbuatan menghilangkan nyawa, kedua objeknya adalah nyawa orang lain, yang ketiga atas permintaan orang itu sendiri, yang keempat orang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri. Unsurnya itu ada unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya yaitu perbuatan mendorong, menolong, memberikan sarana. Kedua pada orang
untuk bunuh diri, ketiga orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Dan ada 3 bentuk. Bentuk pertama melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri. Kedua bentuk melarang orang dengan yang sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri. Dan ketiga melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri. Ketujuh, pengguguran dan pembunuhan kandungan. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah seperti unsur objektif seperti bertindak seorang ibu. Kedua, perbuatan seperti menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan. Objeknya adalah kandungannya sendiri. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Kemudian pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung, seperti yang tertera pada pasal 348 KUHP. Unsur objektifnya perbuatan, menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan seperti pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter atau bidan atau juru obat. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan satu melakukan dan membantu melakukannya. Seperti kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena selanjutnya yang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian akan diterangkan oleh Saudara Arkan. Ya, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan karena kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dipidana kurang lebih paling lama 1 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut ialah yang pertama ada unsur kelalaian, yang kedua adanya wujud perbuatan tertentu, yang ketiga adanya akibat kematian yang orang lain, yang keempat adanya hubungan kasus antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Perbedaan antara pasal 359 KUHP dengan pasal 338 KUHP, yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati, sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. Ya, mungkin itu aja. Oke, kemudian kejahatan terhadap tubuh. Di sini juga kejahatan terhadap tubuh seperti bentuk-bentuk penganiayaan. Nah, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam. Seperti yang pertama, penganiayaan biasa atau yang terkandung dalam pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351. Sungguh tepat, setidak-tidaknya membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Oleh karena kejahatan penganiayaan dirumuskan pada ayat 1, hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja. Maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui jelas tentang pengertiannya. Namun menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adanya rasa sakit, kedua adanya perbuatan, ketiga adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur subjektifnya adalah kesalahan. Unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Kemudian penganiayaan berencana. Tunggu ya. Penganiayaan berencana ini terdapat dalam pasal 353 KUHP. Dalam penganiayaan berencana ini ada 3 macam. Yang pertama penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Kedua penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Ketiga penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif. Dan yang juga terdapat dalam pembunuhan berencana pada pasal 340 seperti penganiayaan berat yang sudah dijelaskan
Yang kedua, penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Kemudian yang ketiga, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini dalam pasal 354 KUHP yang menjelaskan penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang unsurnya itu yang pertama kesalahan atau kesengajaan atau objektelich. Kedua, perbuatan melukai berat. Ketiga, objeknya tubuh orang lain. 4, akibatnya luka berat. Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni penganiayaan berat biasa pada yang terkandung dalam ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yang terkandung dalam ayat kedua. Oke, kemudian penganiayaan dengan berat berencana akan diterangkan oleh saudara Arkan. Ya, saya akan menjelaskan penganiayaan berat rencana. Penganiayaan berat rencana termasuk pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat rencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusnya dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berat rencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusnya adalah sebagai berikut. Ayat pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Pada kualitas bahwa bagi bentuk khusus penganiayaan tersebut di atas sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 dan penganiayaan berat rencana pasal 350 KUHP terletak pada dua hal, ialah yang pertama pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, 4 anaknya, yang kelima pegawai negeri atau ketika atau karena menjalankan tugas yang sah. Lalu kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalu menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan tersebut dalam tindakan sengaja dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya yang pertama, 1 ada perbuatan, yang kedua karena kesalahannya, yang ketiga menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat 2 terhadap unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada perbuatan, yang kedua karena kesalahannya, yang ketiga menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Ya, mungkin itu saja. Lalu di sini kita akan menjelaskan penerapan sanksi hukum terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak atau bayi menurut pasal 341 KUHP. Hal ini alat bukti yang paling akurat adalah visum untuk pemeriksaan dokter atau keterangan ahli, sedangkan untuk menentukan pada saat mana si bayi dibunuh sangatlah ditentukan oleh keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan biasanya bayi yang lahir hidup pada umumnya adalah bayi yang pada waktu dilahirkan telah berusia 40 minggu dalam kandungan. Bayi yang dapat hidup adalah bayi yang dalam kandungan telah mencapai usia 28 minggu. Apabila bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan prematur, maka secara medis dengan perawatan optimal ia dapat hidup.
Seorang bayi yang dibunuh setelah dilahirkan tidaklah selalu merupakan kasus pembunuhan bayi. Meskipun yang dibunuh adalah seorang bayi, akan tetapi apabila pembunuhan tersebut dilakukan beberapa hari setelah kelahiran, maka secara yuridis menurut hukum pidana Indonesia, kasus tersebut bukanlah merupakan kasus pembunuhan bayi. Untuk mengetahui kapan bayi tersebut dibunuh, harus dilakukan pemeriksaan medis terhadap mayat si bayi melalui otopsi atau menentukan beberapa nama bayi tersebut telah hidup sebelum dibunuh. Khusus dari pembunuhan ini ialah adanya suatu pengaruh tertentu pada jiwa atau hati si petindak yaitu pasal 341 dan 300 pasal 343 bahwa ya sang ibu itu ketakutan bahwa ia melahirkan anak, sedangkan untuk pasal 344 dan 345 bahwa sebenarnya yang menghendaki matinya seorang itu adalah seorang itu sendiri. Sehubung dengan permasalahan lahir hidup dalam kasus permusuhan bayi, masih perlu dibahas mengenai waktu lahir bayi tersebut, telah cukup usia kandung si ibu, dan apakah pada waktu dilahirkan bayi tersebut dalam keadaan normal atau tidak. Bayi yang dilahirkan dengan kelainan tidak mungkin dapat hidup di luar kandungan meskipun sudah tiba waktunya untuk dilahirkan karena usia hidup kandungan telah mencapai 40 minggu. Tetapi begitu dilahirkan bayi tersebut akan menemui ajalnya. Dengan demikian jelasnya bahwa mungkin menjadi objek pembunuhan bayi. Hukum pidana Indonesia dan sebagai hukum pidana negara-negara lain, dunia merumuskan bahwa pelaku pembunuhan bayi itu adalah wanita. Konsekuensi dari permusuhan tersebut ialah bahwa secara medis haruslah melakukan pemeriksaan terhadap si ibu yang melakukan pembunuhan bayi tersebut untuk mengetahui benar wanita itu yang melahirkan bayi tersebut. Ini mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana karena hanya wanita yang melahirkan bayinya yang dapat dituntut sebagai pelaku pembunuhan bayi. Apabila ia melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut, sekiranya yang melakukan pembunuhan tersebut bukanlah ibu dari bayi yang dibunuh itu, maka akan dilakukan penuntutan ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi. Dan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Iman. Oke. Di sini akan saya menerangkan tentang tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP. Dalam pasal 346 KUHP, terdapat ketentuan yang melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang berisi tentang seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Sama halnya juga pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi yang menyatakan sebagai berikut: setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian pada asas lex specialis derogat legi generalis sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP yang berisi tentang jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Oleh karena itu ketentuan pada pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang mengatur hal tersebut. Jadi menurut saya dalam hal tindak pidana aborsi ini bisa dilakukan namun harus memenuhi beberapa persyaratan dan konsekuensi yang telah ditetapkan dalam KUHP bahkan undang-undang. Oke, itu saja pemaparan dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Mohon maaf. Wassalam. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.